Monggo Bu Lisa. Mohon izin Bapak Ibu, acara kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berjumpa di webinar ini. Kami berharap Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil jaza nanti. Allahumma amin. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar hari ini dengan tema posisi kontrol guru. Webinar hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap penerapan disiplin di sekolah. Selama ini guru-guru perlu meninjau kembali bagaimana penerapan disiplin siswa selama ini. Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif, telah memerdekakan dan berpusat pada murid, ataukah justru hasilnya malah negatif? Peserta didik dan orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita tidak menerima perlakuan yang diberikan. Yang muncul malah resistensi, kebencian, kemarahan, dan serangan terhadap para guru. Atas dasar peristiwa tersebut, hari ini kita akan kupas tuntas mengenai bagaimana posisi kontrol guru yang tepat untuk diterapkan kepada siswa. Dalam acara webinar hari ini, kami mengundang Bapak Octavian Triutomo SPD. Beliau merupakan guru SD Nusa Wungu 5, peserta PKG PJOK Angkatan 2 dan guru penggerak Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya Lisa Dwi Jayanti selaku moderator akan memandu acara webinar selama 1 jam ke depan. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada malam hari ini dalam webinar Klumsa sesi ke-34. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Klumprit 1, Ibu Asih Andriani, SPD SD MPD. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Ibu. Yang saya narasumber Bapak Octavian Triutomo SPD. Terima kasih telah berkenan hadir. Iya, sama-sama, terima kasih. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang selalu semangat memajukan pendidikan di Indonesia kita ini. Terima kasih telah ikut bergabung dalam dan belajar bersama di komunitas Klumsa SD Negeri Klumprit 1 Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap. Baik Bapak Ibu, supaya kegiatan webinar pada malam hari ini berjalan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak sempurna. Belum nampak di Bapak Ibu, mohon maaf ini.
Terima kasih, hadirin dipersilahkan untuk kembali ke posisi semula. Bapak Ibu guru hebat, perlu kami ingatkan bahwasannya nanti tautan presentasi kami akan tampilkan di kolom chat. Jadi bisa mengisi sembari mendengarkan dan menyimak materi. Meningkat ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Klumprit 1 kepada Ibu Asih Adriani SPD SD MPD. Kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Lika, Ibu Risa selaku moderator. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini Bapak Octavian Triutomo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri Klumprit 01. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat senusantara yang pada malam hari ini kita bertemu secara tatap maya melalui webinar Komunitas Belajar Klumsa Hebat SD Negeri Klumprit 01, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia rahmat dan hidayahnya. Kita semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali dan mengikuti kegiatan webinar series 34 Komunitas Belajar SD Negeri Klumprit 01 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu guru hebat senusantara, pada malam hari ini komunitas kita mengambil tema posisi kontrol guru. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Octavian Triutomo yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber membagikan praktik baiknya terkait dengan posisi kontrol guru. Dan Bapak Ibu guru hebat senusantara, kalau kita mendengar terkait dengan posisi kontrol guru, kita sekilas langsung menuju ke penerapan disiplin di sekolah ya Bapak Ibu ya. Sambil kita flashback kembali, refleksi diri kembali terkait dengan penerapan disiplin yang ada di kelas kita, apakah benar-benar sudah berpihak kepada peserta didik, ataupun kita hanya sekedar memberikan hukuman sehingga tidak ada refleksi diri terkait dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan peserta didik itu kembali. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengupas tuntas terkait dengan posisi kontrol guru. Ya, nanti ada beberapa 5 indikator, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan narasumber hebat kita, Pak Octavian Triutomo, yang merupakan beliau adalah guru penggerak Angkatan 8 dan juga anggota peserta PKG PJOK Angkatan kedua ya Pak ya. Ya. Nanti Bapak ya berbagi praktik baiknya terkait dengan posisi kontrol guru untuk Bapak Ibu guru hebat senusantara yang pada malam hari ini bergabung bersama komunitas kami. Dan kami harapkan dari kegiatan webinar ini materi-materi yang sudah disampaikan, berbagai praktik baik yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dapat kita implementasikan, terapkan di kelas kita masing-masing terkait dengan posisi kontrol guru tadi ya Bapak Ibu ya, karena sambil kita flashback kembali refleksi diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama lagi ya dari saya karena kita sudah tidak sabar lagi mendengarkan pemaparan materi berbagai praktik baik dari narasumber kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa nanti di akhir akan ada daftar hadir ya. Nanti daftar hadirnya sebagai benefitnya ada sertifikat setara 4 jam yang bisa digunakan di RHK Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Lisa selaku moderator.
Terima kasih Bu Asih yang telah memberikan sambutannya di acara webinar Glumsa sesi ke-34. Semoga sehat selalu Ibu. Baik Bapak Ibu Guru hebat senusantara, tibalah ke acara inti yaitu webinar malam hari ini dengan tema posisi kontrol guru. Kita akan bersama-sama menyimak paparan materi dari narasumber kita Bapak Oktavian Triutomo, SPD. Assalamualaikum Bapak Fian. Waalaikumsalam Bu Lisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Bapak Fian, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Ya, sudah siap. Baik. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Fian kami silahkan. Baik. Terima kasih Bu Lisa sebagai moderator. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Baik, di slide pertama. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Meskipun secara virtual, namun tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Amin, Bapak Ibu. Saya sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan untuk menjadi narasumber dalam acara webinar yang luar biasa ini. Sebelumnya izin saya untuk menyampaikan apresiasi kepada Kombel Glumsa selaku penyelenggara serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar ini. Oh ya, tidak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada Kombel Glumsa yang telah mendapatkan juara 1 dalam ajang lomba Kombel Apik jenjang SD tingkat Kabupaten Cilacap. Beri tepuk tangan untuk Kombel Glumsa Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga hal baik yang sudah didapatkan oleh Kombel Glumsa hebat ini dapat menular ke kombel-kombel lainnya di Nusa Wungu khususnya. Amin. Untuk topik yang akan kita bahas hari ini sangat relevan bagi kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, yang tentunya akan memberikan wawasan baru dan mendalam bagi kita semua. Saya berharap melalui webinar ini atau diskusi ini kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta mendapatkan inspirasi yang bermanfaat untuk pengembangan diri maupun pekerjaan kita. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk berinteraksi selama sesi ini. Jangan ragu untuk bertanya atau memberi tanggapan, pandangan, karena diskusi kita hari ini tidak hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana kita saling belajar dan memperkaya wawasan bersama-sama. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi ini. Ya, selanjutnya kita akan di materi kita posisi kontrol guru. Boleh pantun dulu Bapak Ibu? Boleh. Nah, lihat Bu Dokter naik motor metik. Cakep. Ingin bonceng tapi takut disunat. Cakep. Salam kenal Bapak Ibu ganteng dan cantik. Cakep. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Cakep. Asik. Baik, salam kenal. Perkenalkan dari saya, nama Oktavian Triutomo, unit kerja di SD Nusa Wungu
5, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Jabatan saya itu mengampu guru mata pelajaran PJOK dan riwayat pengembangan diri saya di guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap dan program PPKG PJOK Angkatan 2 yang baru kemarin selesai. Untuk alamat saya di Banyumas, namun dinas di Cilacap, Nusawungu. Ada lagi Bapak Ibu, cukup ya untuk perkenalan. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, selama ini mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol sebagaimana yang akan saya paparkan atau saya sampaikan di webinar kali ini. Namun mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin belum paham ada di mana sih posisi kontrol kita selama ini, apa saja sih dampaknya bagi perkembangan murid kita di sekolah. Posisi kontrol seperti apa yang paling terbaik untuk menuntun murid kita di sekolah. Nah, pada webinar kali ini tujuannya itu yang pertama kita dapat mengidentifikasi konsep macam-macam posisi kontrol. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi posisi kontrol kita selama ini dan dampaknya bagi perkembangan murid. Yang ketiga, kita dapat menerapkan posisi kontrol terbaik dalam membimbing murid untuk sikap disiplin, untuk memiliki sikap disiplin. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Apakah iya disiplin di sekolah itu maksudnya guru dapat mengontrol murid? Nah, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Di sini ada Dr. William Glasser membantu kita ada melalui 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Nah, yang pertama itu ada ilusi kontrol guru dapat mengontrol murid. Nah, kenyataannya murid mempunyai hak untuk memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Yang ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, Bapak Ibu. Jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya atau mengizinkannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Nah, ilusi yang kedua itu ada semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataannya bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ilusi yang ketiga ada kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Padahal kenyataannya Bapak Ibu, menyalahkan murid bisa membuat kritik tidak menguatkan tetapi malah melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid karena dia merasa bersalah. Yang keempat, ilusi kontrol yang keempat itu ada orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya kita orang dewasa sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat membentak sewaktu-waktu. Lalu memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita pelajari dulu konsep disiplin. Setelah tadi kita mempelajari tentang ilusi kontrol dari William Glasser, itu ada dengan meluruskan konsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki pandangan dan gambaran yang berbeda tentang segala hal.
kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, diri sendirilah yang dapat kita kontrol. Selanjutnya, tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi. Nah, misalnya saat murid melakukan kesalahan, itu guru tidak perlu mempunyai rasa ingin menang atas muridnya. Nah, di sini ada tujuan disiplin positif tadi. Ada tujuannya adalah menanamkan motivasi internal dalam diri murid, dalam menuntun murid untuk bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, mari menuntun murid kita untuk lebih memaknai perilakunya melalui posisi kontrol guru. Nah, ini yang akan kita bahas, itu ada 5 posisi kontrol. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restitution Restructuring School. Nah, kalau saya salah baca, ini seperti ini bunyinya. Restitution Restructuring School Discipline. Nah, itu pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat dan memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, Diane Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru dalam melakukan kontrol kepada muridnya. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang kelima itu ada manajer. Bagaimana sih dampaknya kepada murid di setiap posisi kontrol tersebut? Mari kita bahas satu per satu. Nah, di sini ada posisi penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Nah, yang kedua itu di posisi penghukum itu dapat membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Nah, di yang ketiga itu murid akan merasa gagal, marah karena dihukum, dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, menurut Diane Goshen, jika selama ini pandang hukuman terlihat mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Nah, penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka yang panjang. Dampaknya penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang hanya sementara. Nah, mungkin nanti jika kita ada di posisi penghukum, murid itu akan menyimpan dendam kepada kita. Nah, itu akan berdampak negatif pada murid kita. Nah, yang terakhir itu mungkin murid tidak mengulangi kesalahannya, namun motivasi tidak berasal dari dalam dirinya. Motivasi hanya karena takut dimarahi. Nah, karena di posisi penghukum ini murid itu takut dimarahi, nah itulah yang membuat mungkin murid tidak mengulangi kesalahannya. Namun motivasi yang berasal itu tidak berasal dari internal atau dari dalam dirinya. Nah, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Nah, pastinya tujuan di awal itu tujuan disiplin positif itu memunculkan motivasi dari dalam diri murid. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kita pernah berada di posisi penghukum, namun kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya tadi di posisi penghukum, mari kita refleksikan kembali, kita renungkan bagaimana cara agar kita berada di posisi kontrol yang lebih baik lagi. Nah, kita
Lanjut yang posisi kontrol yang kedua, itu ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi kontrol ini pembuat merasa bersalah, guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Nah, di posisi ini juga akan membuat murid merasa tidak nyaman. Nah, karena murid tidak nyaman karena murid merasa bersalah. Nah, yang ketiga, murid merasa bersalah atau rendah diri karena telah merasa mengecewakan gurunya. Selanjutnya, dampaknya murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Nah, selanjutnya pada posisi penghukum ini, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya itu sebagai korban. Nah, murid bisa menjadi agresif. Namun pada posisi pembuat merasa bersalah ini, murid akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya, yaitu dia merasa menjadi manusia yang gagal. Nah, ini di yang selanjutnya, karena telah mengecewakan gurunya. Selanjutnya, hal ini pastinya berpotensi membahayakan murid di kemudian hari karena bisa terus menyalahkan dirinya dan membuat dia menjadi tidak percaya diri. Nah, kemudian motivasi yang tumbuh pada posisi ini adalah motivasi eksternal dari murid, yaitu menghindari rasa sakit berupa merasa bersalah. Nah, bila yang terjadi adalah hal seperti tersebut, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Nah, kita lihat lagi tadi tujuannya itu motivasinya masih eksternal, berarti belum. Nah, Bapak Ibu guru, mari kita ingat kembali pernah di posisi ini atau tidak. Nah, menurut Bapak Ibu guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku murid? Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif dari murid-murid akibat posisi kita ini? Nah, mari kita terus belajar dan merefleksi untuk murid kita. Nah, lanjut ke yang ketiga, itu posisi sebagai teman. Nah, di posisi sebagai teman ini, posisi guru akan menggunakan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Nah, posisi ini akan membuat hubungan yang baik antara guru dan murid. Di posisi sebagai teman juga akan membuat murid merasa nyaman dan mendapat perlindungan dari gurunya. Guru tidak akan menyakiti muridnya. Upaya mengontrol dilakukan secara persuasif. Nah, itu di sisi lain juga kita lihat di sisi negatifnya. Dampak negatifnya, murid akan cenderung bergantung pada guru. Nah, murid beranggapan guru akan selalu membantu dan memberikan keringanan kepada dirinya. Dampak lain, murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran akan kesalahan yang dilakukannya karena motivasinya itu adalah demi guru tertentu. Nah, mungkin kalau beda guru itu motivasinya akan hilang. Nah, motivasi murid adalah motivasi eksternal, yaitu mendapatkan kenyamanan dari guru. Nah, posisi ini sudah membuat murid menjadi individu yang berhasil karena murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Nah, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan dan belajar memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Nah, untuk di motivasinya masih eksternal. Nah, namun identitas murid sudah berpindah ke berhasil atau sudah tidak gagal lagi.
Nah, sekarang kita lanjut ke yang keempat. Bapak Ibu masih tahan? Halo Bapak Ibu. Lanjut? Lanjut. Masih Pak. Apa pantun lagi? Boleh. Boleh. Duh, belum kulak sih. Oh, belum gula. Ya Iya. udah nggak apa-apa. Pantun ya. Oke. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, Cakep. Cakep. tenangkan dulu airnya sebening kaca. Cakep. Kayak lagu. Cakep. Bapak Ibu jangan hanya berdiam, mari belajar bersama Kombel Hebat Kelungsa. Cakep. Baik, lanjut ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ya, sudah ganti slide-nya Bapak Ibu? Posisi 4. Oh ya. Kadang nggak jalan. Baik, lanjut di posisi 4 itu ada posisi sebagai pemantau. Nah, di posisi ini kita tidak menyakiti murid dan tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada murid, tidak seperti yang tadi di posisi sebagai teman. Nah, tidak juga menunjukkan emosi yang berlebihan. Di posisi pemantau ini, murid merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, di posisi ini menggunakan data atau perhitungan dalam mengontrol perilaku murid itu dengan adanya aturan atau kesepakatan. Nah, di posisi pemantau mengarahkan muridnya berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Nah, di posisi guru sebagai pemantau ini, guru membutuhkan peraturan atau kesepakatan dengan murid yang harus dibuat. Nah, gestur yang diperlihatkan guru pada posisi ini cenderung datar dan formal. Nah, saat murid melakukan konsekuensinya, nah jika ada murid yang tadi bersalah dan kita kan sudah punya kesepakatan, nah murid melakukan konsekuensinya, guru harus tetap mendampingi karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Lanjut, posisi ini beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid. Padahal seperti tadi yang kita pelajari di ilusi kontrol itu, kita tidak bisa mengontrol murid. Hanya muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, di posisi pemantau ini, motivasi yang dihasilkan murid adalah motivasi eksternal. Nah, di posisi ini sudah membuat murid merasa menjadi individu yang berhasil. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif agar murid kita mendapatkan motivasi yang internal. Jadi, walaupun sudah menjadi individu yang berhasil, tapi motivasinya masih di motivasi eksternal di posisi pemantau ini. Nah, apakah sudah sesuai dengan tujuan belajar yang kita cita-citakan? Mari kita lihat di posisi yang kelima. Nah, itu ada posisi sebagai manajer. Nah, guru akan mengajak murid berefleksi untuk menganalisis dampak dan kebutuhan mereka dan orang lain atas tindakannya. Nah, di sini guru akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, yang kedua, murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, lalu
fokus pada penyelesaian masalah, bukan konsekuensinya. Lah, penekanan di posisi manajer ini bukan pada konsekuensinya seperti yang tadi di posisi keempat atau pemantau. Nah, melainkan bagaimana untuk murid memperbaiki kesalahannya dan kembali lagi ke kelompoknya. Nah, di yang selanjutnya ini tidak memisahkan murid dari kelompoknya. Misalnya itu jika ada murid yang melakukan kesalahan, itu tidak meminta murid untuk duduk di belakang atau di pojok untuk merenung seperti itu. Nah, tetap kita ke yang pertama tadi, kita mengajak murid merefleksikan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya ada motivasi. Sampai mana tadi? Murid mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Nah, tadi yang murid merefleksi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh guru untuk membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Lanjut. Nah, motivasi yang dihasilkan adalah motivasi internal, bukan karena imbalan, hukuman maupun hadiah. Nah, di sini motivasi yang dihasilkan adalah motivasi internal. Nah, murid memiliki motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena adanya tadi imbalan, hukuman maupun hadiah. Nah, mereka akan memiliki motivasi internal yang kuat untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga mereka atau murid dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir itu ada murid akan merasa menjadi orang yang berhasil. Nah, walaupun mereka berbuat salah, mereka akan paham bahwa itu adalah hal yang manusiawi dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, kenapa di posisi manajer itu ada murid yang dihasilkan itu murid yang akan merasa menjadi orang yang berhasil. Nah, karena di posisi manajer itu ada restitusi. Itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang segitiga restitusi. Itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Nah, disinilah kita mengubah posisi murid yang tadinya gagal itu menjadi berhasil. Nah, Bapak Ibu coba kita renungkan kembali, manusia seperti apa yang diharapkan tumbuh dari murid Bapak Ibu guru? Apa yang membuat penerapan posisi kontrol manajer ini dapat membantu murid mencapai tujuannya tersebut? Nah, silakan Bapak Ibu renungkan, silakan Bapak Ibu refleksikan. Nah, Bapak Ibu guru, mari kita tanamkan posisi kontrol ini sebagai tujuan akhir kita, lalu pikirkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di kelas setelah mempelajari tentang posisi kontrol manajer ini? Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini rangkumannya secara garis besar. Nah, maaf Bapak Ibu. Baik, secara garis besar dapat dirangkum berdasarkan dampak, perilaku kontrol, identitas murid, dan motivasi murid. Nah, pada posisi penghukum ini, nah, dampaknya itu murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Nah, bisa juga membuat murid menjadi agresif. Untuk perilaku kontrolnya itu juga negatif. Nah, identitas murid itu gagal tadi karena kita di posisi penghukum. Lalu motivasi dari murid itu masih motivasi eksternal.
Nah, untuk yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Dampaknya itu murid akan merasa rendah diri dan merasa gagal dan merasa tidak berharga. Nah, pastinya ini tidak baik untuk murid kita di jangka panjang. Nah, identitasnya itu masih di identitas gagal karena murid merasa gagal, merasa tidak berharga, merasa mengecewakan gurunya. Nah, perilaku kontrolnya juga negatif dan motivasinya juga masih motivasi eksternal atau dari luar. Yang ketiga, posisi yang ketiga itu ada posisi teman. Nah, dampaknya itu bergantung dan tidak mandiri, dan murid juga tidak bisa memutuskan. Nah, di posisi teman ini perilaku kontrolnya sudah positif dan identitasnya juga sudah sukses atau tidak gagal atau berhasil. Nah, namun posisinya itu masih di posisi motivasinya itu masih motivasi eksternal atau dari luar. Nah, di yang keempat itu ada posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini dampaknya murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, karena ada peraturan itu berarti jika yang berhasil mungkin dapat apresiasi dan yang gagal pasti ada konsekuensi atau hukumannya. Di posisi pemantau ini perilaku kontrolnya masih sudah positif, namun motivasinya masih dari luar atau eksternal. Nah, identitas murid juga sudah sukses atau sudah berhasil, namun motivasinya masih eksternal. Nah, di yang kelima ini, di posisi manajer, itu dampaknya murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, untuk di posisi manajer ini sudah perilaku kontrolnya juga sudah kontrol diri, identitasnya juga sudah berhasil atau sudah tidak gagal, murid tidak merasa gagal, dan motivasinya juga sudah motivasi intrinsik, mulai dari dalam diri murid, karena murid menemukan kembali lagi ke keyakinannya. Nah, itu secara garis besar 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita analisis kasus. Nah, di slide sudah ada di slide Bapak Ibu? Sudah ada. Baik. Maria. Ya, bagaimana Bu Maria? Apa terpencet atau gimana? Baik, lanjut ya. Untuk analisis kasus. Nah, di posisi kontrol, guru bisa dilihat dari pernyataan atau pertanyaan yang guru keluarkan. Di bawah ini ada pertanyaan atau pernyataan guru. Silakan mari kita analisis bersama-sama kira-kira posisi kontrol apa yang digunakan guru tersebut. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gara-gara kamu, Bapak bisa ditegur sama kepala sekolah karena kelakuan kamu. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu itu? Apa penghukum, atau teman, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Yang nomor 1 Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah. Ya, betul, membuat merasa bersalah. Nah, baik, kita yang kedua itu ada kamu selalu saja terlambat, dasar pemalas. Nah, kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Ayo nomor 2.
Kira-kira posisi apa? Penghukum, teman, manajer, atau pemantau? Penghukum. Betul sekali Pak Joko ya, betul sekali. Nah itu posisi penghukum. Nah yang ketiga, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Kalau tidak salah itu Mantau, manajer, teman, penghukum, merasa bersalah. Ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Manajer. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo kira-kira apa? Teman. Ya teman, betul. Betul Bu Endang, teman. Betul Bu Lisa. Yang keempat, biasanya guru berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yaitu di posisi apa jika sesuai dengan nomor 4 ini Bapak Ibu? Pemantau. Kira-kira pemantau. Nah, karena di pemantau itu guru menggunakan peraturan berbasis data. Nah, terakhir yang kelima Bapak Ibu, sudah jam berapa? Yang kelima, apa yang kita yakini? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, Pak. Manajer, Pak. Nah, itu posisi manajer. Manajer, Pak. Ya. Betul Bapak Ibu, itu posisi manajer. Nah, baik, kita sudah di slide-slide akhir ini, sudah jam masih 10 menit. Di kesimpulan itu, nah setelah kita mempelajari tentang posisi kontrol ini, nah kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin positif di kelas. Nah yang kedua, itu setiap posisi kontrol memiliki dampak yang berbeda bagi murid. Ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Nah, dengan mengetahui kelima posisi kontrol, maka kita bisa mengerti posisi kontrol mana yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Nah, setelah kita mempelajari posisi kontrol tadi, ada 5 itu, nah kita bisa mengerti posisi kontrol yang paling tepat dalam menuntun murid kita untuk menjadi murid yang merdeka dan mandiri. Nah, di yang terakhir itu kita ingin setiap proses pendisiplinan yang kita terapkan bermakna bagi perkembangan positif murid. Nah, sudah habis Bapak Ibu. Nah, sebelum saya terima kasih, boleh pantun lagi? Boleh. Pantun. Baik. Bukanlah alis berukir, Cakep. dan juga bibir berginju. Cakep. Sudahlah tiba di akhir, semoga mendapat ilmu. Cakep. Amin. Cakep. Nah, mungkin itu tadi berbagi praktik baik saya tentang posisi kontrol guru. Semoga apa yang saya bagikan itu dapat bermanfaat bagi kita untuk diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Nah, itu dari saya kembalikan ke moderator Bu Lisa Dwi Jayanti. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.
Luar biasa pemaparan materi pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Oktavian Triutomo. Pemaparan tersebut tentunya akan bisa merangsang kita untuk bisa menyadari pentingnya posisi kontrol guru untuk diterapkan dengan tepat kepada anak didik kita. Mari kita berikan apresiasi sebanyak-banyaknya untuk narasumber hebat kita hari ini. Terima kasih. Sebentar saya turun screen. Baik, untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka dengan kesempatan 2 penanya terlebih dahulu. Silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi, dan dimohon juga penanya menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilahkan untuk yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Dari Pak Joko, monggo. Terima kasih Bu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Izin bertanya. Di setiap kita menghadapi siswa itu kan bermacam-macam karakter tipe anak-anak di sekolah kita. Ya kadang-kadang seperti kasus yang sudah terjadi ketika seorang guru memberikan semacam teguran, dalam artian teguran yang masih wajar aja, orang tua dalam artian orang tua sebagai orang tua anak itu kadang-kadang justru malah membela anak yang ditegur oleh guru. Nah, mohon izin penjelasannya bagaimana menangani orang tua yang seperti ini terkait dengan kontrol guru tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Dari mana nih Pak Joko? Saya dari Solo, Pak. Terima kasih. Dari Solo. Ya. Jauh nih Pak. Ya, lumayan jauh. Ya, salam kenal Pak semuanya. Salam kenal Pak. Nah tadi bagaimana cara apabila ada wali murid gitu yang lebih membela anaknya gitu gitu. Iya, meskipun salah ya Pak. Meskipun salah. Baik, nah itunya pasti hal-hal seperti itu kemungkinan itu ada kurangnya komunikasi antara guru dan wali murid tersebut. Nah mungkin ada miskomunikasi atau bagaimana yang perlu dikomunikasikan lagi. Nah bisa jadi wali murid atau orang tua itu tidak tahu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa dan menganggap muridnya itu anaknya itu ini anak saya, nggak mungkin seperti itulah, di rumah anaknya baik-baik kok gitu. Padahal di sekolah itu berbeda. Nah intinya itu kita sebagai guru harus berkomunikasi lebih ke wali murid tersebut Pak. Mungkin dengan komunikasi itu dapat membuka hal-hal baru gitu, menemukan ide-ide, jadi tidak terjadi salah paham seperti itu. Nah mungkin itu dari saya seperti itu Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Triutomo penjelasannya. Iya, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, maturun. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya dan jawaban dari Pak Oktavian sudah cukup puas nih Pak Joko nggih. Siap, sampun. Untuk kesempatan yang kedua, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu.
Baik. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, Bu Maria, monggo Ibu pertanyaannya. Bu Maria. Bu Maria Resen mau bertanya atau salah pencet? Mungkin salah pencet. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ibu Leni, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Riau, Bu. Ya, Ibu, salam kenal. Salam kenal, Bu Leni. Ya, begini Pak, ada sebuah kasus di kelas saya, itu orang tuanya tidak menyokong anak untuk sekolah. Padahal si anak ini bisa dikatakan anak ini termasuk tidak pandai apa-apa ya Pak ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai guru ini memotivasi si anak dan orang tua untuk anaknya rajin sekolah? Masalahnya Pak, untuk IKM ini banyak persoalan-persoalan yang kita jumpai dan guru tidak boleh berkata kasar, terus menyalahi anak. Jadi bagaimana caranya Pak? Ini saya jumpai nih Pak. Apalagi orang si tua ini, si anak ini orangnya kalau istilah Riau bagak ya Pak ya. Apa ya kalau di Jawa itu? Orangnya agak ini, kita sebagai guru perempuan ngeri-ngeri sedap juga Pak. Nanti si anak kita marahi tidak sekolah, bapaknya ngamuk ke sekolah. Kalau di Riau ini Pak, kalau wali murid kita guru marahi anak itu kita dibawa parang panjang Pak. Nah, jadi bagaimana solusi kita supaya si bapak, orang tua dan si anak ini bisa efektif lagi belajarnya? Itu aja Pak. Terima kasih Bu Leni atas pertanyaannya. Silahkan Bapak Fian untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu. Ini harus saya yang jawab ya? Boleh Bu Asi yang jawab? Bu Asi itu pengalamannya lebih banyak dari saya. Mungkin bisa bantu jawab Bu. Baik Mbak Utafian. Ya Ibu Leni. Ya. Di mana-mana itu pasti ada kasus seperti itu ya Ibu Leni ya. Jadi anaknya kurang termotivasi, bahkan orang tuanya ya. Nah, ini menjadi refleksi diri kita kembali ya bagi para guru, bagaimana supaya siswanya itu semangat ke sekolah. Berarti kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak itu lebih tertarik dan penasaran, istilahnya bahasa ngetrennya kepo gitu ya. Kalau anak kan punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi ya, sehingga kita harus sebagai guru selalu berinovatif dan kreatif ya Ibu ya. Ya terkait dengan orang tuanya itu kita memberikan wawasan terkait dengan parenting kepada orang tua bahwa guru juga merupakan orang tua di sekolah. Dan orang tua juga menitipkan anaknya di sekolah itu, berarti jika di sekolah itu tanggung jawab dari orang tua, dari guru ya. Dan kalau di rumah itu tanggung jawab dari orang tuanya. Sehingga kita perlu komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua, sehingga nantinya masa depan anak itu juga nanti yang menikmati juga orang tuanya. Kita sebagai fasilitator saja gitu Bu. Ya, jadi kita adakan parenting lebih lagi terkait dengan posisi kita sebagai guru dan juga posisi orang tua sebagai orang tua di rumah. Itu Ibu. Iya, begini Bu, di sekolah saya ini kebetulan sekolah penggerak angkatan 1. Jadi
kami ini kita sama-sama belajar kan Bu. Itu kebetulan saya mengajar di kelas 6. Jadi guru-guru yang lain itu takut dengan orang tua yang si anak ini. Memang saya ini dengan bapaknya tuh agak apalah, kata ibu tadi lah ya, pendekatan. Alhamdulillah dari dulu misalnya 1 bulan sekolahnya cuma 1 minggu Bu, sekarang sudah 3 minggu, alhamdulillah sekali. Jadi kalau mana ada pengalaman ibu atau bapak, bagaimana kita bisa polkan sekolahnya si anak ini. Masalahnya kalau kita tegur, orang tuanya bisa salah pengertian dengan kita, terus si anak tidak tahu apa-apa, terus si anak ini lulus Bu, bahkan dia tidak bisa membaca loh Bu. Itu yang saya pusingkan. Nah, jadi nanti orang guru SMP yang selanjutnya mengatakan bahwa lulusan dari SD kita tidak berbobot dan gurunya tidak berkualitas gitu Bu. Apanya kasusnya begitulah kira-kira. Ya, baik. Baik Ibu, berarti kita memang apalagi Bu sekolahnya sudah sekolah penggerak ya Bu ya, berarti sudah ada pembekalan terkait dengan materi-materi seperti pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa mengidentifikasi dari bakat dan minat bahkan gaya belajar dari anak tersebut, sehingga kita supaya anak tersebut itu nggak bosan Ibu di sekolah, nggak bosan, terus pelajarannya itu mengena. Jadi kita lebih menerapkan pembelajaran secara kontekstual Ibu. Iya, benar sekali. Ya, betul. Jadi anak itu semakin semangat ke sekolah. Bahkan ada anak kita juga yang tadinya mungkin malas-malesan, dengan kita menciptakan suasana bahkan pembelajaran yang berbeda dari setiap harinya, anak jadi semakin penasaran dan semangat untuk berangkat ke sekolah Ibu. Iya, benar sekali Bu, benar. Ya. Itu Ibu tetap semangat Ibu. Ya, tetap Bu, semangat. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Leni atas pertanyaannya dan Bu Asi untuk jawabannya. Bapak Fian, sekarang menunjukkan pukul 8 lebih. Untuk itu kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Dimohon seluruh peserta bisa membuka kameranya. Dia bebas. 1, 2, 3. Suaranya tadi mute. Terima kasih. Gaya literasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Boleh gaya semangat. 1, 2, 3. Cilacap. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah rangkaian acara webinar mengenai posisi kontrol guru kali ini telah selesai dan berjalan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan posisi kontrol guru untuk peningkatan penerapan disiplin siswa. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Octavian Triutomo dan para hadirin yang sudah hadir memeriahkan acara hari ini. Demikian acara webinar posisi kontrol guru hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat malam, salam sehat dan bahagia, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.